Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Erliana Putri. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa karya visual seperti komik dan animasi itu pesan moralnya lebih mudah ditangkap dibandingkan pesan moral yang disampaikan melalui ceramah yang menggurui orang lain. Nah, sebelum itu mari kita bahas tentang komik. Komik artinya lucu atau menggelikan, karena memang awalnya komik itu berupa rangkaian cerita humor yang dibuat di koran sebagai selingan di antara isi koran yang serius. Namun dalam perkembangannya, beberapa orang kemudian membuat komik dengan melibatkan topik politik, human interest, suspense, adventure, maupun hal-hal lain yang lebih serius. Komik bisa digunakan sebagai media penyampai pesan yang efektif walaupun selalu ada biasanya. Penggunaan gambar memungkinkan pesan yang akan disampaikan menjadi lebih jelas diterima karena bahasa gambar menjadi lebih mudah dimengerti dibandingkan bahasa tulisan atau lisan. Jelasnya, membuat komik bukanlah sekedar menggambar orang dalam adegan-adegan, tetapi banyak sekali aspek yang harus dipahami oleh calon pelukis komik. Komik sangat berkaitan erat dengan ilustrasi, kartun, dan animasi. Namun demikian, setelah menemukan bentuknya sendiri, komik memiliki kekuatan tersendiri dalam menggambarkan sebuah cerita, di mana pada masing-masing frame yang mewakili suatu scan dalam keadaan yang mendukung alur cerita. Oleh karena itu, komik yang memiliki karakter yang kuat dan populer kemudian difilmkan dalam bentuk film animasi. Oke, lalu apa sih animasi itu? Secara umum, pengertian animasi adalah gambar bergerak yang berasal dari kumpulan berbagai objek yang disusun secara khusus, sehingga bergerak sesuai alur yang sudah ditentukan pada setiap hitungan waktu. Ada juga beberapa orang yang mendefinisikan animasi sebagai hasil pengolahan gambar tangan menjadi gambar bergerak yang terkomputerisasi. Dulunya, proses membuat konten animasi memerlukan gambar tangan yang dibuat hingga berlembar-lembar. Namun, dengan kemajuan di bidang teknologi komputer, animasi tidak lagi dibuat di atas kertas melainkan langsung dibuat dengan komputer. Istilah animasi bukan hal asing lagi bagi kita, terutama bagi anak-anak. Ini karena konten animasi biasanya kita temukan pada jenis film-film tokoh kartun atau anime. Para pembuat konten animasi disebut dengan animator. Saat ini ada banyak perusahaan sukses di bidang pembuatan film animasi, diantaranya seperti Walt Disney, Pixar, DreamWorks, dan lain-lain. Oke, lalu saya akan menjelaskan kelebihan komik, yaitu pertama, komik dapat memotivasi siswa selama proses belajar mengajar. Kedua, komik terdiri dari gambar-gambar yang merupakan media yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 3. Komik bersifat permanen. 4. Komik bisa membangkitkan minat pembaca dan mengarahkan siswa untuk disiplin membaca, khususnya mereka yang tidak suka membaca. 5. Komik adalah bagian dari budaya populer. Cara komik menyampaikan pesan yaitu dengan salah satu elemen penting dalam komik adalah gambar dan kata. Kedua hal ini berfungsi untuk menyampaikan pesan dalam sebuah panel. Panel merupakan suatu bingkai yang membingkai peristiwa dalam satu ruang dan waktu. Panel-panel ini kemudian diposisikan berdasarkan urutan tertentu sehingga mampu menyampaikan suatu pesan. Disinilah muncul fungsi komik untuk menyampaikan pesan singkat, namun untuk dapat memberikan pesan tersebut, teks dan gambar pada komik haruslah mampu memberikan suatu konteks yang dapat dan saling berhubungan satu sama lain. Sebagai suatu media, biasanya pesan yang disampaikan melalui komik bersifat jelas, runtut, dan menyenangkan. Hal ini karena perpaduan konten bahasa berupa teks dan konten visual. Konten visual tersebut bisa berupa gambar, memang lebih mudah diterima oleh kebanyakan orang.
Penggunaan komik juga dapat mempermudah pembelajaran karena dapat membuat suatu topik merasa lebih ringan dan menarik. Oke, kemudian kita akan membahas kelebihan animasi. Kelebihan animasi dibanding multimedia lain adalah sebagai media pembelajaran yang interaktif, mudah dibuat dan dimodifikasi, juga biaya produksi jauh lebih murah. Animasi menyampaikan pesan dengan cara membuat sebuah cerita atau interaksi dan menuangkannya ke dalam animasi tersebut. Oke, lalu cara animasi menyampaikan pesan yaitu animasi menyampaikan pesan melalui gestur dalam animasi. Gestur adalah bentuk komunikasi nonverbal yang diciptakan oleh bagian-bagian tubuh dalam karakter animasi yang dapat dikombinasikan dengan bahasa verbal. Maka dari itu, pesan moral yang disampaikan dalam komik dan animasi menjadi lebih mudah dan efektif untuk diterima. Sedangkan menggunakan ceramah tidak akan bisa menyampaikan pesan moral dengan efektif karena metode ceramah seperti itu sudah dianggap kuno atau tidak menarik oleh para remaja saat ini. Orang dewasa juga sudah tak terlalu menarik untuk mendengarkan ceramah yang hanya membahas dan memberi pesan moral dengan cara berbicara dan menggurui orang lain seperti itu. Nah, lalu di sini juga terdapat contoh komik yang bisa memberikan banyak nilai moral, salah satunya seperti komik Ultimate Glad. Komik Ultimate Glad Kekuatan Iman ini merupakan komik anak yang memiliki cerita sangat unik, menggabungkan genre action dengan genre Islami. Karakter utama dalam komik Ultimate Glad adalah Zetro. Suatu ketika, Zetro melihat teman perempuannya yang sedang diganggu oleh beberapa anak yang nakal. Zetro memutuskan untuk membela teman perempuannya itu. Namun, karena Zetro hanya sendiri dan anak-anak itu bertiga, akhirnya Zetro kalah. Di balik kehidupan dia di lingkungan sosialnya, diam-diam Zetro mempunyai misi penting. Misi penting melawan organisasi kegelapan yang berniat menggulingkan pemerintahan dan menguasai dunia. Organisasi ini bernama Dark Cult. Di saat Dark Cult menebar berbagai teror di berbagai penjuru dunia, muncul superhero pembela kebenaran yang melindungi umat manusia. Superhero itu bernama Silver Rider, Saladin, Beat, Ray, Eternal, Beyond, Destroyer, Armors, dan Mebius. Disinilah para superhero muncul. Suatu ketika, terjadilah pertempuran antara superhero dan salah satu jenderal terkuat Dark Cult. Karena kekuatan jenderal Dark Cult yang melampaui batas, para hero kewalahan untuk melawannya, hingga Zetro datang dan memutuskan melawannya sendirian. Karena Zetro adalah manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan, otomatis Zetro tidak bisa menepis kekuatan jenderal. Dia sudah tumbang di awal pertempuran. Kemudian, Jenderal Dark Cult mengambil kekuatan para superhero dan menyerapnya ke dalam sebuah alat. Saat Jenderal hendak pergi, ternyata Zetro didampingi oleh robot buatannya menabrak Jenderal dengan mobil dan akhirnya menabrak sebuah gedung. Ternyata Zetro masih selamat dari serangan Jenderal. Zetro berhasil mengambil alat yang berisi kekuatan semua hero. Dengan mengaktifkan alat itu, Zetro berubah menjadi superhero dan kekuatan Ultimate Glad dan berhasil mengalahkan jenderal terkuat Dark Cult. Nah, itu adalah cuplikan dari komik Ultimate Glad ya teman-teman. Nah, pesan moral yang dapat diambil dari cerita komik ini adalah: 1. Sebagai makhluk sosial, manusia harus saling tolong-menolong. Walaupun keadaan sesulit apapun, jika merasa mampu kita harus menolongnya. 2. Selalu bersikap tanggung jawab dan tidak pernah menyerah. 3. Tetap berjuang sekuat tenaga walaupun dalam keadaan sulit. Yakin pasti akan tetap diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Tidak boleh menjadi seseorang yang rakus dalam segala hal, karena itu dapat menyebabkan malapetaka. 5.
bekerja sama untuk mencapai tujuan. Oke, sekian dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.